Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda asal-usul dari Sungai Mempawah. Sungai Mempawah yang ada di Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat. Bagaimana kisah legenda asal-usul, misteri, dan mitos dari Sungai Mempawah ini? Silakan disimak berikut ini. Sungai Mempawah adalah sebuah sungai yang terletak di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Sungai ini memiliki panjang sekitar 93,38 km dengan bagian hilir di Muara Kuala Mempawah dan di bagian hulu berada di Kecamatan Sandaniang. Sungai Mempawah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat setempat, baik sebagai sumber air, jalur transportasi maupun lokasi budidaya ikan. Adapun asal-usul nama Sungai Mempawah berasal dari nama pohon mempawuh yang tumbuh di daerah hulu sungai ini. Sumber lain menyebutkan bahwa Mempawah juga bersumber dari kata mempelan pao yang banyak ditemukan di sekitar kota Mempawah di sela-sela pohon nipah. Adapun terkait dengan Sungai Mempawah ini, ada sebuah kisah legenda berdasarkan cerita rakyat Kalimantan Barat, dan berikut adalah cerita lengkapnya. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan Bangkule Rajang, negeri Mempawah Tua, bertahtalah seorang raja bernama Patih Nyabang yang diberi gelar oleh rakyatnya sebagai Raja Kudong. Raja Kudong ini memiliki cacat fisik, yaitu jari tangan yang tidak sempurna bentuknya. Oleh sebab itu pula lah dia digelari sebagai Raja Kudong. Namun, di balik kekurangannya, dia juga memiliki kesaktian mandraguna. Meskipun cacat, Raja Kudong sangat terampil menebar jala di air guna menangkap ikan dan juga udang yang merupakan kegemarannya sehari-hari. Sebagai raja yang berkuasa di negerinya, dia pun telah berusaha sekuat tenaga untuk mengobati cacat fisiknya tersebut. Tetapi hingga kini belum juga bisa disembuhkan. Hingga pada suatu ketika, dalam suasana hati yang dilimuti kekesalan dan hampir berputus asa, dia pun bersumpah pada dirinya sendiri dan juga kepada seluruh rakyatnya, siapapun orang yang dapat menyembuhkan cacat fisikku ini, bila dia seorang laki-laki, akan aku angkat sebagai saudara kandungku, dan apabila dia seorang perempuan, akan aku jadikan dia sebagai istriku. Walaupun aku telah mempunyai seorang istri yang bernama Barkelim dan seorang anak laki-laki. Ikrar sang raja. Dan hingga pada suatu hari, dengan diiringi beberapa pengawalnya, Raja Kudong pun pergi ke Sungai Mempawah untuk menjala ikan dan udang. Tetapi tidak seperti biasanya. Sudah menjelang siang, tak seekor ikan atau udang pun yang telah didapatnya. Hingga dia dan rombongannya berjalan jauh dan tiba di Lubuk Sawu. Setiba di sana, Raja Kudong segera menebarkan jalannya seperti biasa. Namun, ketika hendak menarik jala yang sudah ditebar tersebut, jala pun terasa berat. Terbit rasa penasaran di hati Baginda Raja. Ini tentulah ikan yang sangat besar, kata Raja Kudong penuh keyakinan kepada para pengawalnya yang selalu setia menemaninya sepanjang waktu. Ditarik-tariknya jala itu, tetapi tidak berhasil terangkat juga. Usaha para pengawal yang ikut membantu menarik pun mengalami kegagalan. Mengapa jalaku tersangkut begitu kuat di sana? Seolah-olah ada yang menariknya dari dalam dasar sungai, pikir Raja Kudong terheran-heran. Biarkan aku menyelam saja.
untuk mengetahui apa saja yang ada dan terjadi pada jalaku di dalam sana," kata Raja Kudong kepada para pengawalnya. Para pengawal pun mengangguk, menyetujui keinginan sang raja. Akhirnya raja pun menyelam ke dasar sungai Mempawah. Namun karena menunggu terlalu lama, para pengawal pun mengambil keputusan. Karena hingga hari sudah hampir menjelang malam, sang raja belum muncul juga di permukaan air. Maka para pengawal pun memutuskan untuk kembali pulang ke istana. Dan ternyata ada keanehan di dalam air. Apa yang terjadi dengan Raja Kudong di dalam sungai Mempawah? Ternyata di saat Raja Kudong sudah berada di dasar sungai Mempawah, dia menemukan hal yang tak pernah dibayangkannya selama ini. Betapa terkejutnya dia ketika melihat siapa yang ada di hadapannya. Ternyata penyebab tersangkut jalannya karena ternyata dipegang oleh seorang putri yang berparas cantik jelita. "Selamat datang di kerajaan kami, Paduka yang mulia Raja Kudong," kata sang putri sambil menjura memberi hormat. "Siapakah Tuan Putri ini sebenarnya? Dan mengapa Tuan Putri berada di dasar sungai ini?" tanya Paduka Raja Kudong dengan penuh rasa hormat. Hatinya juga diliputi rasa heran. "Saya bernama Banyu Mustari, Paduka. Saya adalah penguasa sungai ini," jawab sang putri sambil tersenyum dengan hormat. Raja Kudong hanya diam, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dialaminya saat itu. "Mari Paduka yang mulia Raja Kudong, ikut saya ke istana," ajak Putri Banyu Mustari sambil melangkah. Raja Kudong pun tak punya pilihan lain. Dia kemudian mengikuti langkah Putri Banyu Mustari menuju ke istana di bawah sungai Mempawah yang begitu indah dan juga megah. Istana Putri Banyu Mustari berada di dalam gua yang luas. Dindingnya dihiasi batu alam yang berwarna-warni dan juga berkilauan. Gemercik air yang keluar dari celah-celah bebatuan kian menambah kesejukan suasana di istana tersebut. Dan singgasana sang Putri Banyu Mustari pun terlihat kokoh dan anggun, serta juga mempesona. "Silahkan duduk Paduka yang mulia," ujar Putri Banyu Mustari mempersilahkan Raja Kudong. Dia sendiri pun langsung duduk di singgasananya. "Maaf Putri, mengapa Putri Banyu Mustari menahan jalaku? Apa maksud Putri Banyu Mustari sebenarnya?" tanya Paduka Raja Kudong. Tampaknya ia sudah tidak sabar ingin segera mengetahui alasan Putri Banyu Mustari menahan jalannya. "Maksud saya menahan jala itu tak lain hanya karena ingin menolong kesulitan yang Baginda alami selama ini," jelas sang putri. "Maksud Putri apa?" tanya Raja dengan penuh rasa heran. "Saya sudah tahu semua masalah yang selama ini membebani pikiran dan perasaan Baginda. Dan saya juga sudah mendengar sumpah yang Baginda ucapkan di atas sana," lanjut Putri Banyu Mustari. "Jadi, Tuan Putri bisa menyembuhkan tanganku ini?" tanya Raja Kudong penuh harap. Wajahnya pun berbinar cerah. "Dengan bantuan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan saya bisa menyembuhkan jari-jari Paduka yang Kudong itu. Tetapi ada syaratnya. Paduka harus mengawini saya sesuai dengan sumpah yang telah Paduka ucapkan," urai Putri Banyu Mustari lembut tapi tegas. "Aku tidak akan mengingkari janjiku sendiri. Jika jari-jari tanganku yang Kudong ini dapat disembuhkan nanti, aku pasti akan menepati ikrarku," Raja Kudong meyakinkan Putri Banyu Mustari. Dan anugerah itu pun terjadi pada Raja Kudong.
setelah diobati oleh Putri Banyumustari. Singkat cerita, dengan izin yang maha kuasa, maka tangan Raja Kudong pun dapat sembuh dan juga menjadi utuh kembali. Dan sesuai dengan janjinya, Raja Kudong pun mengawini Putri Banyumustari. Dari hasil perkawinan itu, mereka kemudian dikaruniai beberapa orang anak. Salah satu diantaranya diberi nama Kartamina, dan mereka pun hidup sejahtera dan bahagia di istana dasar Sungai Mempawah. Setelah beberapa tahun berlalu, timbul rasa kerinduan Raja Kudong kepada keluarga dan juga rakyatnya di negerinya. Dia pun bermaksud kembali ke kerajaannya di Bangkule Rajang, dan kemudian kembali memerintah kerajaan seperti sedia kala. Pada suatu kesempatan, ketika mereka sedang bersantai di taman istana dasar Mempawah, diutarakanlah keinginannya itu kepada sang istrinya, Putri Banyumustari. "Istriku, ada suatu hal yang selama ini masih mengganjal di perasaanku yang hendak aku sampaikan kepadamu," kata Raja Kudong memulai. "Tentang masalah apa, Baginda?" tanya Putri Banyumustari dengan perasaan ingin tahu. "Istriku, Putri Banyumustari, sudah lama aku berada di kerajaan ini. Selama ini pula aku merasa bahagia, tak kurang suatu apapun. Engkau dan anak-anak merupakan bagian dari hidupku selama ini," kata Baginda Raja menghibur istrinya. "Akan tetapi, dalam beberapa hari ini aku sangat merasa rindu pada negeriku sendiri. Semakin aku tahan rasa rinduku, semakin kuat pula rasa rindu itu menarikku untuk kembali kepada kerajaanku," urai Raja Kudong panjang lebar. "Jadi, Baginda akan meninggalkan saya dan anak-anak kita?" tanya Putri Banyumustari dengan perasaan sedih, dan air mata pun sudah membasahi wajahnya. "Sebenarnya berat bagiku meninggalkanmu dan juga anak-anak kita," kata Baginda Raja sambil merangkul istrinya dengan penuh kasih sayang. "Tapi kewajibanku sebagai seorang raja menuntut aku untuk pulang kembali, istriku. Rakyat yang sudah lama kutinggalkan tentulah mengharapkanku kembali, dan engkau bersama anak-anak kita akan aku bawa turut serta ke kerajaanku," jelas Raja Kudong lagi. Lama mereka terdiam dengan pikiran dan perasaan masing-masing. Akhirnya Putri Banyumustari pun angkat bicara. "Maafkan saya, Baginda. Saya dan anak-anak tidak dapat mengikuti Baginda ke kerajaan Bangkule Rajang di darat sana," lirih Putri Banyumustari. "Mengapa engkau dan anak-anak tidak bisa ikut denganku ke kerajaan Bangkule?" tanya Baginda Raja Kudong keheranan. "Saya tidak bisa tinggal di kerajaan daratan, Paduka, karena di sana bukanlah dunia saya. Harap Baginda dapat mengerti kondisi yang akan saya dan anak-anak alami nantinya." Putri Banyumustari memohon sambil menahan isak tangisnya yang mau keluar. Melihat kebesaran hati sang istri dan betapa murung wajah cantiknya itu, Baginda pun tak dapat menahan harunya. Didekapnya tubuh sang istri erat-erat, seakan tak hendak dilepaskannya. "Sebenarnya aku sangat menginginkan kalian ikut bersamaku, tetapi kalau memang sudah begitu keadaan dan keputusanmu, aku akan tetap menghargai dan menghormati keputusanmu," ujar Raja Kudong dengan wajah sedih. "Tapi masih ada satu hal lagi yang perlu Baginda ketahui. Begitu Baginda kembali ke daratan, maka selamanya Baginda tak dapat melihat saya dan anak-anak lagi, serta tidak dapat kembali lagi ke dunia alam gaib ini.
Kata sang putri lirih, "Bagaimana kalau nanti aku merindukanmu dan juga anak-anak kita? Tidak dapatkah kita bertemu kembali walau hanya sekejap?" Tanya Baginda dengan nada cemas dan wajah memohon. "Jika muncul kerinduan Baginda kepada saya dan anak-anak, maka buanglah sebutir telur ayam kampung yang masih mentah, sebatang paku, sebutir buah keminting atau kemiri, seulas sirih silike, sejumput barte padi, dan juga beras kuning yang sudah dilumuri minyak bau. Lalu buanglah semua benda itu ke dalam air sungai Mempawah." Pesan sang putri Banyu Mustari kepada sang raja. Akhirnya, dengan seizin istri dan anak-anaknya, berangkatlah Raja Kudong kembali ke negeri Mempawah tua di atas sana. Dan ketika mereka akan berpisah, berpesanlah Banyu Mustari kepada Raja Kudong, "Jika nanti muncul di perhuluan sungai Mempawah buaya-buaya yang berwarna kuning, hendaklah keturunan Baginda Raja tidak mengganggunya. Sebab sesungguhnya buaya-buaya kuning tersebut adalah keturunan dari perkawinan Baginda dengan saya." Pesan Banyu Mustari. "Aku akan selalu mengingat pesanmu itu, istriku," kata Raja Kudong sambil memegang tangan Banyu Mustari dengan lembutnya. Sebelum berpisah, dipeluknya dengan erat anak-anak dan juga istrinya. Dia juga berpesan agar sepeninggalnya nanti mereka bisa menjaga diri dengan baik. Singkat cerita, dengan kesaktian yang dimilikinya, sampailah Raja Kudong ke negerinya yang disambut oleh seluruh warga istana dan juga rakyatnya dengan penuh sukacita. Selain itu, terbersit rasa heran di hati mereka atas kembalinya Raja Kudong di alam nyata setelah sekian lama menghilang. Dan mulai saat itu, Raja Kudong kembali memimpin kerajaannya. Hingga setelah beberapa bulan kembali ke daratan, maka timbullah rasa rindu Raja Kudong kepada istri dan anak-anaknya yang ada di kerajaan dasar sungai Mempawah. Kemudian Raja Kudong memerintahkan kepada para pelayan istana untuk segera menyiapkan alat-alat yang telah dipesankan oleh istrinya. Ya, Putri Banyu Mustari, sebagai media ritual yang akan mempertemukan mereka nantinya di sungai Mempawah. Sebutir telur ayam kampung yang masih mentah, sebatang paku, sebutir buah keminting atau kemiri, seulas sirih silike, sejumput barteh padi, dan juga beras kuning yang sudah dilumuri minyak bau. Setelah semuanya siap, maka dibawalah alat-alat itu ke sungai Mempawah untuk dibuang seluruhnya di sana. Setelah semua persyaratan dibuang dengan cara perlahan dan penuh kesopanan oleh Raja Kudong sendiri ke air sungai Mempawah, tidak lama kemudian muncullah ke permukaan sungai beberapa ekor buaya yang berwarna kuning. Buaya-buaya itu mendekati Raja Kudong seolah menaruh rasa rindu yang sama pada Paduka. Maka untuk beberapa waktu terobatilah perasaan rindu Raja Kudong kepada istri dan juga anak-anaknya. Dan mulai saat itu Raja Kudong lantas mengeluarkan sebuah titah agar seluruh keturunannya tidak mengganggu semua buaya kuning yang terdapat atau muncul di permukaan sungai Mempawah. Acara pemanggilan itu sendiri kemudian dikenal dengan acara adat, yaitu acara adat buang-buang yang sampai sekarang masih dilestarikan dan terus dilaksanakan oleh sebagian rakyat Mempawah. Nah, itulah kisah legenda terkait dengan Sungai Mempawah, terkait dengan asal-usul nama Sungai Mempawah, dan juga terkait dengan asal-usul nama Kabupaten Mempawah, serta kisah legenda
terkait buaya kuning yang ada di Sungai Mempawah, yang mana juga diceritakan tentang negeri bernama Mempawah Tua yang dipimpin oleh Raja Kudong. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu terkait asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Kalimantan Barat, di Pulau Kalimantan, maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.